Shalom jemaat Tuhan dimanapun kalian berada. Selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di ibadah KLH pada minggu ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama bersuka cita. Sama-sama katakan, kau berkata. Kau berkata jangan takut, janganlah bimbang, sebab kau ini Allahku. Kau berjanji kau kan teguhkan dan tolongku, sebab kau Tuhanku. Kau bukit batu pertahanan, di dalammu ku temukan kekuatan. Ku serahkan seluruh hidupku dalam tanganmu, sebab kau pembebasku, oh Tuhan. Berjalan dalam kebenaran dan kesetiaan, kemenangan telah kau sediakan dalam setiap langkahku. Janjimu yang ku pegang, ku kan bersorak, bersuka, ku kan bermazmur bagi namamu, oh Yesusku. Kemuliaan dan hormat hanya bagimu, Yesus gunung batu kekuatan. Kau berkata jangan takut. Kau berkata jangan takut, janganlah bimbang, sebab kau ini Allahku. Kau berjanji kau kan teguhkan dan tolongku, sebab kau Tuhanku. Kau bukit batu pertahanan, di dalammu ku temukan kekuatan. Ku serahkan seluruh hidupku dalam tanganmu, sebab kau pembebasku, oh Tuhan. Ku kan berjalan dalam kebenaran dan kesetiaan, kemenangan telah kau sediakan dalam setiap langkahku. Janjimu yang ku pegang, ku kan bersorak, bersuka, ku kan bermazmur bagi namamu, oh Yesusku. Kemuliaan dan hormat hanya bagimu, Yesus gunung batu kekuatan. Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Jangan bimbang dengan Allahmu. Aku kan teguhkan bahkan menolong engkau. Oleh karena engkau berharga di mataku, engkau mulia. Aku kan memegang engkau dengan kedua tanganku yang membawa engkau kepada kemenanganmu. Bukankah aku telah berkata kepadamu, jangan
senjata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hanya janganlah menyimpang ke kanan ke kiri, agar kau beruntung kemanapun kau pergi. Aku ini Tuhan Allah, percayalah selalu padaku. Aku akan selalu menyertai engkau dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Berjalan dalam kebenaran dan kesetiaan, kemenangan telah kau sediakan. Dalam setiap langkahku, itu janjimu yang ku pegang. Oh, dalam kebenaran dan kesetiaan, kemenangan telah kau sediakan. Dalam setiap langkahku, janjimu yang ku pegang. Sorak bersuka, ungkap termasuk bagi namamu, oh Yesusku. Kemuliaan dan hormat hanya bagimu, Yesus gunung batu kekuatan. Hanya bagimu, Yesus gunung batu kekuatan. Hanya bagimu, Yesus gunung batu kekuatan. Marilah kita buka ibadah pada hari ini. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami. Berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Hukum Taurat bagi kita pada minggu ini terambil dari Konfesi HKBP 1996 pasal ke-6. Keselamatan adalah karya Allah, yaitu kelepasan dari dosa, dari kuasa iblis dan maut, dan dari aneka ragam kuasa yang bertentangan dengan firman Allah. Karena dengan karunia dan kasih Allah lah keselamatan dilaksanakan, yaitu dengan penebusan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang mati di kayu salib, yang turun ke dalam maut setelah dikuburkan, dan yang bangkit dari kematian pada hari ketiga. Jalan untuk menerima keselamatan itu adalah melalui iman yang dilahirkan oleh Roh Kudus, dan iman itulah yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran manusia. Keselamatan itu adalah kemuliaan Allah dan kebahagiaan manusia. Orang percaya telah dibebaskan, walaupun dia masih mengalami pergumulan di dunia ini. Karunia Allah senantiasa melepaskan orang percaya dari aneka ragam bahaya dalam kehidupan sehari-hari, secara jasmani maupun rohani, baik perorangan maupun kelompok. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Amin. Ikon Yesus tolong aku, salah kuliludo rapon Yesus boyamona talumu suinaro
sini. Tuhan Yesus dongaki Saihut honolku Yesus, Oloa kunamai. Ikon Yesus dongaki Oloa si tao nona tuiba na hutingako nasana pasorata biar audisi. Tuhan Yesus dongaki Saihu honolku Yesus, Oloa kunamai. Dang mari audisi. Tuhan Yesus dongaki Saihu honolku Yesus, Oloa kunamai. Saihu honolku Yesus, Oloa kunamai. Saihu honolku Yesus, Oloa kunamai. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang kepadamu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Under your wings, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Under your wings, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood.
Be still, know you are God. Shalom Ibu Bapak, Saudara dan Saudari Jemaat HKBP Sudirman. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam persekutuan kita dengan Tuhan melalui ibadah minggu ini. Demikian juga kepada jemaat-jemaat di luar HKBP Sudirman yang ikut menyaksikan dan bersama-sama bersekutu dengan Tuhan di kanal HKBP Sudirman ini. Marilah kita sambut firman Tuhan, kita hidupi dan hayati. Dengan terlebih dahulu kita mengambil sikap berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih telah mempersekutukan kami kembali dengan firman-Mu di dalam pertemuan ibadah minggu kami di KLA ini. Sudilah kiranya Bapa menolong dan menuntun kami, membuka hati dan pikiran kami sehingga firman ini dapat leluasa bekerja, membaharui kehidupan kami bersama. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang kelima ayat 5 sampai ayat 10 berbunyi demikian. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita pernah mendengar ada tempo dalam sebuah lagu, tempo lambat, tempo sedang, dan bahkan tempo yang cepat, itu sangat bergantung pada komposernya. Sang komposer itulah yang menentukan temponya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita punya sang komposer agung yang mengubah keselamatan kita. Sehingga melalui Yesus Kristus, Ia menciptakan kehidupan yang sempurna bersama-sama dengan Allah, di mana kita ikut di dalamnya. Maka kalau dalam minggu ini kita dijumpakan dengan satu pokok besar dalam iman kita, bahwa Kristus adalah pokok keselamatan. Artian yang lebih mudah dan yang lebih dalam sesungguhnya adalah Kristus penggubah keselamatan. Ia bukan hanya sekedar pokok, batang, unok, tetapi Dialah yang menggubah keselamatan itu, sehingga ketika Ia menggubahnya, maka semua kita dapat menyanyikannya, kita semua dapat merayakannya. Maka kenapa Dia disebut menggubah keselamatan itu? Pertama-tama, ketika imamatnya imamat yang kekal. Ayat 5 berbunyi demikian. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya. Ibu bapak saudara, Kristus bukan memuliakan diri sehingga Dia menjadi imam besar,
tetapi dia dimuliakan. Kalau hari-hari ini ada banyak orang yang sibuk memuliakan diri, tapi Kristus justru mengosongkan diri. Lalu kemudian disitulah dia dimuliakan oleh Bapa dan berkata, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Dan dilanjutkan oleh ayat 6 dengan menyebut, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Ibu bapak saudara, keimaman Yesus bukan keimaman silsilah. Kalau tradisi bangsa Israel, Lewi lah yang jadi imam. Yesus bukan orang Lewi. Keturunan Harun lah yang menjadi imam. Yesus bukan keturunan Harun. Maka disebut menurut peraturan atau garis dari Melkisedek. Siapa Melkisedek? Ia adalah imam yang lebih tinggi dari Abraham. Ketika ia bertemu dengan Abraham, maka Abraham memberi persembahan kepada imam Melkisedek. Memang perjanjian lama tidak menyebut siapa Melkisedek, dari siapa dia, asal usulnya dari mana, dan bahkan kapan dia mati, kemana dia pergi, tidak disebut. Ia sangat misterius. Tetapi dialah tipe daripada Kristus, yang memang keimaman yang kekal, yang tidak berujung, yang tidak pernah berakhir, tetapi keimaman yang bukan silsilah, tapi keimaman yang dipilih oleh Allah sendiri. Maka tanpa Melkisedek, semua kita tidak akan pernah bisa ambil bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita bukan keturunan Harun. Karena kita bukan orang Lewi, kita bukan orang Yahudi. Kita orang-orang yang ada, katakan orang Batak, orang Indonesia, orang yang bukan bangsa Israel. Tetapi kebolehjadian kita mengalami keselamatan itu karena imamatnya Kristus adalah imamat menurut Melkisedek. Maka Anda, saya, kita semua merayakan dan mengalami keselamatan itu dengan imamat yang rajani, bukan imamat silsilah. Maka kekristenan kita juga harus kekristenan yang rajani, bukan sekedar kekristenan silsilah karena opung saya, karena tulangnya nan tulang saya. Oh tidak. Kekristenan kita adalah kekristenan yang siap selalu melayani. Itulah ciri-ciri orang yang hidup dengan imamat yang rajani. Karena imamat Kristus itu adalah imamat yang kekal, maka all day kita harus siap menjadi imamat yang rajani di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak saudara, Abraham orang yang dipilih oleh Allah, tetapi kemudian di Kejadian 14 ia mempersembahkan persembahannya kepada Melkisedek. Itu menandakan setinggi-tingginya bapak orang percaya itu. Melkisedek itu disebut raja orang Salem. Dia bukan dari bangsa Israel langsung, tetapi kemudian ia yang adalah orang asing dalam kisah Kejadian 14 itu kemudian menjadi dikenali imam dari Allah yang maha tinggi. Disitulah imamat rajani ini terletak. Maka kalau kita sadar bahwa imamat Kristus adalah imamat yang kekal, maka dari garis imamat Kristus itulah kita beroleh akses dan kesempatan untuk ambil bagian dalam kerajaan Tuhan. Maka pastikan kehidupan kita selalu ada, tersedia untuk melayani Allah. Ibu bapak, pandemi ini imamat harus semakin rajani. Panggilan untuk selalu mengambil bagian, peduli, menolong, memperhatikan orang lain itu semakin penting di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Imamat yang rajani itu kita lakukan mulai dari hal-hal yang sederhana. Ketika kita menghidupkan orang lain dengan apa? Membasuh tangan kita. Kita menghidupkan sekeliling kita dengan cara menggunakan masker kita, dengan menjaga jarak kita. Itu imamat-imamat rajani kita yang bisa kita lakukan mulai dari hal terkecil di tengah-tengah gubahan Allah melalui Kristus atas keselamatan yang kita rayakan itu. Maka ciri-ciri
orang yang menghidupi keselamatannya, yang menyanyikan gubahan keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus itu, pertama-tama ia selalu ada dan tersedia untuk memuliakan Allah, melayani Tuhan di segenap kehidupannya. Tidak harus hanya dan dengan tahbisan. Apakah kita pendeta, apakah sintua, atau bukan pendeta, bukan sintua, imamat kita adalah imamat yang selalu siap melayani dan membaiki, menciptakan kehidupan di sekeliling kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa disebut Yesus Kristus itu adalah pokok, komposer, penggubah keselamatan itu? Karena yang kedua, ia selalu dekat dengan kita. Imam yang kekal itu selalu mengondihon kita, selalu menolong kita, selalu peduli dengan kita. Mari kita lihat bagaimana ayat 7 menyebutkannya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan apa? Ratap tangis dan apa? Keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan siapa? Dirinya bukan, umatnya dari maut. Kita punya imam yang kekal, yaitu Kristus, yang adalah manusia berduka. Kalau kita ulang membaca ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia, jadi ia adalah manusia, ia Allah tapi ia juga manusia, yang mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Maka kalau di tengah-tengah pandemi ini kita menghadapi kedukaan, kita harus berpisah dengan orang-orang yang sungguh kita kasihi, dengan situasi yang sangat sulit dan keadaan yang sangat berubah-ubah di tengah masa pandemi ini. Ingatlah ibu bapak saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang berduka, yang mau menangis bersama-sama dengan kita, yang dapat disentuh oleh perasaan, pergumulan, keluhan, kelemahan, dan kekurangan kita. Ia adalah imam yang mau bersimpati dengan apa yang kita hadapi. Maka disebut dengan hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa, ia mempersembahkan permohonan. Ibu bapak saudara, kalau disebut ia mempersembahkan doa, permohonan, bahkan dengan ratap tangis, ia benar-benar mempergumulkan apa yang kita pergumulkan. Ia benar-benar tidak hanya merasakan apa yang kita rasakan, tetapi ia mempergumulkan apa yang kita pergumulkan. Sehingga apa yang terjadi? Doa-doamu, doa-doaku, doa-doa kita didengar oleh Tuhan, bukan karena engkau, bukan karena aku, bukan karena kita, tapi semata-mata karena Yesus. Maka kalau kita berdoa, selalu dengan formula, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Ibu bapak saudara, doa-doa kita, doa-doa orang Kristen selalu formulasinya hampir sama seperti itu. Setelah panjang berdoa, lalu ditutup dengan dalam nama Yesus kami berdoa. Karena apa? Karena tanpa Yesus, doa kita itu nggak masuk kera, doa kita itu nggak laku. Tetapi dengan Kristus, karena mempertimbangkan keimaman Kristus yang kekal itulah, pangondiannya dia itulah, maka kemudian kita mengalami jawaban-jawaban atas doa-doa yang kita sampaikan. Ibu bapak saudara, maka dari situ yuk kita belajar. Yuk kita belajar untuk mengerti bagaimana Allah selalu peduli dengan kita. Di tengah pandemi ini mungkin kita banyak mengalami kecemasan, kekhawatiran.
Kita banyak mengalami pergumulan yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan akan terjadi demikian. Tapi Bapak Saudara, terkadang kita harus belajar bagaimana cara Tuhan menyayangi kita. Kita harus belajar mengerti bagaimana Tuhan peduli dengan Anda, saya, dan kita semua. Ketika Tuhan memberikan kita sebuah kegagalan, bukan berarti Tuhan tidak sayang dan tidak mempergumulkan pergumulan kegagalan kita itu. Tetapi kadang Tuhan mengizinkan kegagalan supaya nikmatnya keberhasilan lebih mudah kita rasakan. Supaya yang namanya perjuangan lebih mudah kita, lebih dapat kita lakukan. Dan ada kala penyakit seperti kok tidak disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi sesungguhnya kita sedang diuntungkan dengan kasih karunia-Nya, yaitu apa? Pada suatu ketika kita menghadapi kematian, kita tidak melupakan dan meninggalkan Tuhan. Itu imamat sang komposer itu. Itulah gubahan keselamatan sehingga Allah mempergumulkan apa yang kita pergumulkan. Itu yang kedua. Yang ketiga kita lihat kemudian di ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ibu Bapak Saudara, ternyata ia sang komposer itu adalah komposer penggubah keselamatan yang mau tunduk taat dalam penderitaan, tunduk kepada Sang Bapa. Karena Kristus adalah roh yang mau belajar, sehingga kita diajari untuk terus belajar. Sehingga untuk Kristus kita harus mau belajar. Kalau yang pertama tadi kita harus belajar terus dan siap untuk ada dan setia melayani Tuhan. Yang kedua kita harus siap terus belajar untuk Kristus. Maka berjuanglah, pergilah sekolah, hadapilah ujian untuk bukan dirimu, tetapi untuk lebih berguna, lebih bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang di dalam Kristus. Dan disebut taat menderita. Ibu Bapak Saudara, ini menarik sekali. Ternyata perjalanan keselamatan kita, perjalanan kita menuju sorga tidak berbalut emas dan perak, tetapi berbalutkan penderitaan. Karena apa? Kapten keselamatan kita mengerjakan itu dengan penderitaan. Maka kalau kemudian kita menghadapi sejumlah penderitaan oleh karena iman, ingat satu hal, itulah panggilan keselamatan. Jangan pernah kemudian bertanya apakah kita dipanggil untuk melewatinya. Sudah pasti bahwa kesedihan, penderitaan, pergumulan itu justru mengangkat kita jauh lebih tinggi. Bahasa yang biasa kita dengar itu membawa kita naik kelas. Maka jangan buru-buru menangisi dan meratapi penderitaan, karena itu adalah satu cara sang kapten keselamatan kita menghadirkan keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka terima kasih beban, terima kasih pergumulan, terima kasih kesedihan, terima kasih kesulitan, terima kasih kegagalan, karena dengan demikian kami makin belajar bagaimana bergantung pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan sungguh-sungguh berpengharapan hanya kepada Tuhan. Tapi ingat kuncinya, apa disebut oleh ayat 9, ayat terakhir. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi siapa? Semua orang yang taat kepadanya. Bukan asal orang, tapi semua orang yang taat. Maka jangan pernah mengira bahwa keselamatan hadir tanpa hukum. Keselamatan hadir dengan ketaatan. Artinya
Apa kata taat di sini? Kata yang tidak bisa dipisah dari percaya. Maka kalau kita percaya pada Dia, maka kita akan taat melakukan apa yang dikehendakinya. Maka inti dari semua panggilan Sang Komposer Agung yang menggubah keselamatan itu adalah memercaya Dia. Percaya kepada Sang Imam yang kekal itu. Maka disitulah kita merayakan keselamatan. Tidak lama lagi kita akan tiba di masa minggu sengsara Kristus. Atau lebih spesifik, Jumat Agung dan kemudian Paskah. Kita akan kembali mengikut dan menghayati penderitaan Kristus. Tapi disitulah kita belajar, Ibu Bapak Saudara. Ketika kita percaya pada Dia, kita taat pada Dia. Karena percaya tidak bisa pisah dari taat. Orang yang percaya kan kemudian dia taat. Orang yang taat itu adalah orang yang seharusnya dia percaya maka mudah untuk menaatinya. Mereka lah yang kemudian dapat hidup dengan Sang Imam yang kekal itu. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih telah menjumpakan kami kembali dengan firman-Mu yang mengingatkan kami akan harga dari keselamatan yang Engkau anugerahkan. Bahwa Kristuslah pokok, inti, puncak yang menggubah keselamatan itu dan menghadirkannya menjadi nyanyian kehidupan bagi kami sepanjang masa. Yang kami hidupi ketika keimamannya menjadi imamat yang kekal. Imamat yang tidak imamat silsilah. Maka kami kemudian sebagai imamat yang rajani boleh ikut dan terlibat di dalamnya. Karena keimaman Kristus yang kekal itu, maka kami kemudian beroleh bagian. Terima kasih untuk kemurahan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami ada senantiasa untuk kemuliaan nama-Mu. Dan lebih dari itu Tuhan, kami harus selalu merayakan hubungan yang Engkau ciptakan melalui Kristus Sang Penggubah keselamatan kami. Di sanalah kami menemukan bahwa Engkau turut mempergumulkan apa yang kami pergumulkan di dalam Kristus. Dan di situ juga kami Tuhan menemukan indahnya penderitaan di bawah terang Tuhan. Sehingga kami boleh terus taat dan setia di jalan keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan. Ajarlah kami untuk tetap mempercayai Engkau ya Tuhan di saat apapun. Terlebih-lebih di saat pandemi ini sedang terjadi. Hanya dengan percaya kepadamu, disitulah kami boleh teguh, kuat, tidak jatuh, imun kami semakin bangkit. Ajarlah kiranya kami Tuhan untuk merayakan keselamatan ini dengan iman yang betul-betul tertuju hanya kepadamu. Di sini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami kedukaan. Sudilah Bapa menguatkan dan memberikan mereka penghiburan. Yang sakit kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Yang isolasi di rumah sakit, dimanapun Tuhan, selalulah Engkau mengingatkan mereka bahwa Engkau mempergumulkan apa yang mereka pergumulkan. Sehingga ketika doa-doa kami dikabulkan oleh Tuhan, sesungguhnya bukan karena kami, tetapi karena Kristus yang mengondihon kami. Bapa di dalam Yesus, berkatilah kiranya pemerintah kami dalam menangani pandemi ini dan dampak-dampaknya.
Seluruh pihak gugus dan para medis kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, supaya mereka kuat dan dapat melakukan sebaik-baiknya tugas mereka demi kehidupan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, wakilnya, kabinet, dan seluruh jajarannya, demikian juga di eksekutif, di judikatif. Tuhan kiranya menolong dan memampukan mereka membawa Indonesia semakin dikenal oleh Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang belajar dengan jarak jauh. Tuhan kiranya menguatkan, menolong, dan memampukan mereka. Buat saudara-saudari kami dan keluarga kami yang akan menghadapi ujian pada minggu-minggu ini, Tuhan yang menolong, memampukan mereka untuk menyelesaikan ujian mereka dengan kemampuan yang terbaik, dan Tuhan kiranya membuatnya berhasil. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sudah saatnya menikah, berilah jodoh yang sepadan. Yang sedang mencari pekerjaan, Bapa, bermurah hatilah membukakan jalan. Yang mendambakan keturunan, jamalah Tuhan rahim dari setiap ibu yang berdoa dan menantikannya. Bapa, kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dalam mendukung, mendidik, dan membesarkan anak-anak yang dikasihinya. Gereja-gerejamu senantiasa kiranya dalam pengasihan-Mu untuk menggenapi tujuan Tuhan menghadirkan gereja di tengah-tengah bumi ini. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Untuk warta jemaat dapat dibaca dalam WA group yang disebarkan oleh Sintua Week masing-masing. Dan info persembahan untuk rekening persembahan dapat dilihat pada layar. Dan jangan lupa untuk seluruh warga jemaat HKBP Sudirman untuk selalu memakai masker dan menjaga kesehatan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu dan salam sehat. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan dimanapun kalian berada. Sampai bertemu di ibadah KLA minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan dikenal di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya
Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Jangan bimbang dengan Allahmu. Aku kan teguhkan bahkan menolong engkau. Oleh karena engkau berharga di mataku, engkau mulia. Aku kan memegang engkau dengan kedua tanganku yang membawa engkau kepada kemenanganmu. Bukankah aku telah berkata kepadamu, jangan getar, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hanya janganlah menyimpang ke kanan ke kiri, agar kau beruntung kemanapun kau pergi. Aku ini Tuhan Allah, percayalah selalu padaku. Aku akan selalu menyertai engkau dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Berjalan dalam kebenaran dan kesetiaan, kemenangan telah kau sediakan. Dalam setiap langkahku, itu janjimu yang ku pegang. Dalam kebenaran dan kesetiaan, kemenangan telah kau sediakan. Dalam setiap langkahku, janjimu yang ku pegang. Bukan sorak bersuka, bukan bermasmur bagi namamu, oh Yesusku. Kemuliaan dan hormat hanya bagimu, Yesus, gunung batu kekuatan. Hanya bagimu, Yesus, gunung batu kekuatan. Hanya bagimu, Yesus, gunung batu kekuatan.
Dalam rangka mendukung kesehatan seluruh jemaat HKBP Sudirman Jakarta dan mendukung program pemerintah yaitu social distancing, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Hindari bersentuhan langsung, rajin mencuci tangan, hindari menyentuh bagian wajah. Jika kurang sehat, lakukan cek ke rumah sakit atau klinik terdekat dan istirahat di rumah. Ini adalah perbedaan gejala virus COVID-19 dengan influenza. Untuk itu, jemaat dihimbau untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga dengan cara sebagai berikut. Konsumsi makanan sehat dan bergizi, istirahat yang cukup, dan yang paling utama adalah tetap tenang dan berdoa. Virus ini belum ada obatnya, sehingga diharapkan kerjasama dari seluruh jemaat. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua.